Tadi yaitu mengenai tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa. Mereka memakai apa? Perkiraan kegentingan memaksa bahwa dianggap bahwa di sini akan terjadi krisis ekonomi global. Saya bilang kegentingan memaksa itu harus faktual, tidak boleh perkiraan. Kalau ada perkiraan, nanti ada perkiraan gunung meletus, nanti ada perkiraan ini, ada perkiraan itu. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah resesi, jadi resesi itu harus terjadi dulu. Seperti juga sewaktu COVID terjadi baru ada Perpu. Untuk menanggulangi COVID itu, maka diperlukan defisit 1.000 triliun. Nah, itu. Jadi tidak bisa dengan perkiraan. Ini dengan begini, ini saya bilang ini sudah tidak sah Perpu ini. Tetapi Perpu melanggar. Perpu yang lain juga banyak sekali yang melanggar. Tetapi masyarakat diam. Jadi ini adalah test case. Seandainya ini begini, jadi mereka bisa mengeluarkan Perpu untuk menunda pemilu. Test case ini ya. Dan ini akan dijalankan ke situ. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menolak ke situ. Lalu saya katakan, Perpu ini adalah melanggar, begini, Perpu adalah hak diskresi presiden, tetapi tidak boleh melanggar konstitusi. Perpu harus di dalam aturan konstitusi. Jadi yang namanya dia mau menunda, yang namanya tidak ada uang, tidak apa segala, itu tidak ada. Itu spekulasi saja gitu. Karena apa? Uang, dana pemilu, itu sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Kita tahu ada pemilu, lalu harus dimasukkan ke dalam APBN. Kalau tidak dimasukkan ke dalam APBN, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Kalau dimasukkan ke dalam APBN, itu harus dijalankan. Jadi tidak ada alasan itu tidak ada dana. Itu pertama. Jadi Perpu untuk itu tidak ada. Perpu untuk yang namanya kegentingan memaksa dan sebagainya itu, kerusuhan dan sebagainya tidak ada. Karena tidak ada kerusuhan faktanya. Kecuali ada kerusuhan yang tadi setempat gitu. Ya itu, tapi itu pun hanya setempat yang dibilang susulan atau apapun gitu. Jadi saya melihat pemerintah ini akan menjalankan apapun untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Ini yang harus digarisbawahi dan kita harus benar-benar kekuatan civil society ini bagaimana untuk melawan hal tersebut. Karena mereka jalan satu-satunya adalah Perpu tidak bisa, dekret. Dekret juga tidak bisa. Indonesia tidak mengenal dekret. Dulu tahun 59 dikeluarkan dekret karena dulu belum ada Perpu. Nah, sekarang diberikan yang namanya Perpu. Dekret itu adalah executive order. Mohon maaf kepada ahli tata negara, ini yang saya dalam interest membaca sendiri, yaitu executive order. Artinya tetap harus disahkan oleh DPR. Kalau executive order seperti di Amerika. Satu, jadi dekret juga gitu. Ada yang berpendapat, banyak yang berpendapat bahwa dekret 5 Juli 59 itu adalah seolah-olah dekret presiden di atas konstitusi. Seolah-olah presiden itu sangat powerful menentukan hukum di atas konstitusi. Setelah saya mempelajari dekret 5 Juli 1959, Soekarno menjalankan perintah konstitusi, yaitu pasal 134 Undang-Undang Dasar. Sementara yang mengatakan konstituante bersama presiden, bersama pemerintah, menetapkan undang-undang dasar secepat-cepatnya. Jadi itu perintah. Ketika konstituante menyatakan tidak sanggup lagi karena tidak pernah quorum, dan menyatakan, ini ada di dalam isi dekretnya, mereka tidak bersedia lagi untuk sidang, maka Soekarno memutuskan dengan dekret menetapkan undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dekret Soekarno adalah sesuai dengan perintah konstitusi, bukan di atas konstitusi. Dengan kata lain, Jokowi tidak bisa mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tetapi masalahnya adalah mereka akan mengubah konstitusi. Jadi mereka tidak akan melanggar. Yang tadi dikatakan oleh Bung Refli, mereka akan mengubah. Nah, ini fenomena ini terjadi di Afrika. Ya, di tahun 2000-an itu Brookings Institute menulis satu laporan di mana mereka mengatakan constitutional coup. Jadi itulah istilah yang saya keluarkan, yaitu kudeta konstitusi. Jadi kudeta konstitusi adalah mengubah konstitusi untuk kepentingan si penguasa. Dia bersama dengan DPR, MPR di sini. Jadi sebentar lagi
DPR, partai politik sudah menyuarakan, dan mereka tinggal mengatakan, oke, kita akan sidang, kita akan mengubah konstitusi, jadilah itu. Dan rakyat tidak bisa bilang apa-apa, karena sudah sah, sesuai konstitusi. Kita bisa bicara seperti yang tadi, bagaimana sebaiknya konstitusi, tetapi spiritnya adalah bahwa ini memang untuk berkuasa. Kalau memang tujuannya udah begitu, apapun akan dikerjakan untuk melanggengkan kekuasaan ini. Nah, disinilah civil society ini harus benar-benar mencermati agar jangan sampai konstitusi kita digunakan hanya untuk kekuasaan. Demikian, terima kasih.